Selamat pagi, bertemu kembali kita di renungan kesan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Apa kabarnya? Hari ini adik-adik semua, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-17. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Nanti adik-adik bisa membaca ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong papa dan mamanya untuk membacakannya. Adik-adik, kita tahu di dalam Habatus sebelumnya bahwa sahabat-sahabat Ayub datang kepadanya. Tapi sayangnya mereka datang bukan untuk menghibur Ayub, bukan untuk menguatkan Ayub, tetapi untuk menghakimi Ayub. Mereka mengatakan bahwa Ayub sudah bersalah, Ayub sudah berdosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman sedemikian beratnya dalam kehidupan Ayub. Tapi Ayub merasa bahwa dia tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia sudah hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengan berani dia datang kepada Tuhan dan membela dirinya. Seperti judul bacaan yang kita baca hari ini, ya. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Dia tahu bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, orang-orang yang jujur, ketika datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap keluh kesahnya, menyerahkan setiap permasalahannya kepada Tuhan atas ketidakadilan yang dialami, pasti Tuhan akan membela, karena Tuhan tidak akan pernah diam atas ketidakbenaran, ya. Oleh karena itu dengan berani Ayub datang kepada Tuhan, kepada Allah untuk membela dirinya. Kita lihat bersama-sama di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 12. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak ada kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Itulah perkataan Ayub di hadapan Tuhan. Dia tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Dia tidak menyimpang. Dia tidak melanggar setiap perintah Tuhan dan senantiasa menyimpan firman Tuhan di dalam hidupnya. Itulah pembelaan Ayub, ya, karena dia sudah melakukan itu, ya, selama ini, ya, sehingga dengan berani dia mengatakan bahwa ketika Tuhan menguji dia akan timbul seperti emas, ya. Adik-adik tahu, ya, emas itu warnanya sangat cemerlang, ya, tidak akan bisa ditutupin, ya. Kalau sudah terlihat di suatu sela, dia akan kelihatan karena mencolok sekali, karena cemerlang sekali, ya. Itulah orang-orang yang berbuat benar, dia akan muncul seperti emas, dan kebenaran itu yang akan menang, ya. Jadi adik-adik, dari renungan hari ini kita diajarkan ketika kita melakukan yang benar, kita tidak perlu takut, ya. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran, kita tidak perlu gentar, ya. Kalaupun ada orang-orang yang menuduh kita, ada orang-orang yang menghakimi kita, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh terus nanti saya menjadi salah, ya, padahal nanti saya menjadi dibenci, ya, padahal kita melakukan sesuatu yang benar, ya. Ketika orang membenci kita oleh karena kita melakukan yang benar, ketika orang menuduh kita tetapi kita melakukan yang benar, kita tidak boleh takut, kita tetap harus maju, ya, melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan membela kita. Ketika kebenaran itu tetap kita pegang, maka suatu saat nanti Tuhan akan memunculkan kebenaran itu seperti emas, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu, karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah diam ketika melihat sesuatu yang tidak benar terjadi, maka dia akan berperkara, ya. Dia akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi adik-adik, ayo
kita terus melakukan kebenaran, kita terus melakukan firman Tuhan, meskipun orang-orang di sekeliling kita mungkin menghakimi kita, mungkin menuduh kita, mungkin membenci kita oleh karena kita melakukan kebenaran. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berpegang kepada kebenaran, karena kebenaran itu akan muncul seperti emas. Kita tidak perlu khawatir, pembela kita adalah Tuhan, ya, dan kebenaran pasti akan menang. Kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami untuk kami terus hidup benar, terus memegang kebenaran dalam kehidupan kami, meskipun kami harus mengalami banyak tantangan, meskipun kami harus mengalami kesulitan, tapi kami tahu ketika kami memegang kebenaran di dalam kehidupan kami, memegang firman Tuhan, maka Tuhan akan membela kami dan Tuhan akan memunculkan kebenaran kami seperti emas, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi anak-anak yang Tuhan yang menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Berkati sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas, baik di sekolah, di rumah maupun dimanapun juga, Tuhan akan memimpin dan menolong kami sehingga kami boleh hidup terus untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.